Assalamualaikum sahabat beriman, bagaimana keadaan sahabat hari ini? Semoga selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, sudah menjadi naluri dan keinginan kuat tersendiri tentunya dalam diri kita untuk bisa menatap Ka'bah secara langsung di tanah suci Makkah, Arab Saudi. Apalagi jika momen tersebut tak hanya sekedar berkunjung, namun di saat kita menjalankan ibadah haji atau umroh, Ka'bah sendiri oleh umat Islam di seluruh dunia dijadikan sebagai kiblat arah sholat. Bukan menyembah, namun menjadikannya arah sholat. Insya Allah, pada episode kali ini, Mas Satu Islam akan membahas Ka'bah beserta fakta-faktanya. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya ya, agar sahabat bisa terus mendapatkan update informasi terbaru dari Mas Satu Islam. Hingga detik ini, bangunan yang sudah berdiri sejak Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, terawat sangat bagus dan setiap harinya dikunjungi oleh jutaan jamaah umroh, serta setiap tahunnya oleh jutaan jamaah haji dari berbagai penjuru dunia. Ka'bah terletak di dalam Masjidil Haram di kota Makkah. Sering disebut sebagai Baitullah atau Rumah Allah, atau Baitul Atiq, Rumah Kemerdekaan. Dan salah satu surat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Ka'bah sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Quran Surat Ibrahim ayat ke-37. Dan berikut bunyinya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagiaan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Membicarakan soal Ka'bah, sebagai umat Islam tentunya kita harus tahu beberapa fakta yang selama ini mungkin belum kita ketahui tentangnya. Mungkin sudah banyak di antara kita yang tahu tentang kabar bahwa orang-orang yang tinggal di Makkah, tepatnya di sekitar Ka'bah, terlihat lebih sehat, kuat, dan berumur lebih panjang. Ternyata, setelah diteliti lebih dalam, di Ka'bah sendiri terdapat sebuah area yang merupakan tempat bertekanan gravitasi yang tinggi. Tekanan gravitasi tinggi tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap imun tubuh manusia yang ada atau tinggal di atasnya, yaitu di area tersebut. Ketika imun tubuh seorang menjadi lebih kuat, maka pertahanan diri dari serangan berbagai macam penyakit juga akan meningkat. Selain disebabkan adanya tekanan gravitasi yang tinggi, kekuatan imun seseorang juga menjadi lebih kuat karena adanya zero magnetism, area di sekitar Ka'bah. Artinya bahwa jika seseorang meletakkan kompas di area tersebut, maka jarum kompas tak akan bergerak sama sekali karena daya tarik yang sama besarnya di antara kedua kutub. Dengan adanya tekanan gravitasi tinggi di area Ka'bah, juga menyebabkan satelit buatan di angkasa tak dapat melihat atau mendeteksi sama sekali apa isi Ka'bah. Dan juga hal tersebut ternyata berpengaruh pada kadar garam di sungai yang ada di bawah Ka'bah, yaitu menjadi lebih tinggi. Sehingga ketika kita sholat di Masjidil Haram, tanpa atap pun, tak akan pernah merasakan panas. Di Ka'bah juga memancarkan sebuah sinar radiasi yang ternyata terpancar sangat kuat sampai ke angkasa. NASA pernah mengumumkan tentang adanya sinar radiasi yang kuat dari bumi. Dan setelah diteliti lebih jauh, sinar radiasi tersebut ternyata berasal dari Makkah. Lebih tepatnya adalah dari Ka'bah. Bahkan saat para astronot meneliti tentang planet Mars, sinar radiasi tersebut masih kuat terpancar dan ternyata bersifat infinite atau tak berujung. Konon hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan kuat antara Ka'bah di bumi dengan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai detik ini mungkin masih banyak umat Islam bahkan umat manusia di seluruh dunia yang menganggap bahwa Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Padahal sesungguhnya bangunan Ka'bah sendiri telah ada jauh sebelum masa mereka. Setidaknya diperkirakan telah ada sekitar 12 generasi yang ikut menyumbangkan diri dalam pemeliharaan Ka'bah tersebut. Masya Allah. Nah, bahkan ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa, bangunan Ka'bah ini telah ada di bumi. Lalu siapakah yang sebenarnya membangun Ka'bah tersebut? Konon, ada sebuah riwayat yang menegaskan bahwa para malaikatlah yang melakukannya.
Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 96 disebutkan, sesungguhnya rumah yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah di Makkah. Hal ini jelas membantah beberapa anggapan bahwa bangunan pertama yang dibangun di muka bumi ini adalah Baitul Maqdis, melainkan adalah Ka'bah yang ada di Makkah. Dalam riwayat Akhbar Makkah Muhammad Al-Arzaki menceritakan, karena takut akan murka Allah, para malaikat tidak bertanya lagi siapa yang layak dijadikan khalifah di bumi, manusia atau malaikat. Maka para malaikat segera mohon ampun dan ridha Allah. Karena arsy Allah cukup besar, maka dengan Rahman dan Rahim Allah, Dia membangun Baitul Maqmur di bawah arsy untuk tempat mereka mengerjakan tawaf, dan lebih meringankan dan memudahkan mereka setiap hari. Para malaikat mengerjakan tawaf silih berganti siang dan malam, sehingga tidak kurang dari 7.000 malaikat yang mengelilingi Baitul Maqmur setiap harinya. Bahkan menurut riwayat ada di antara malaikat yang hanya dapat tawaf sekali saja, dan tidak dapat lagi mengelilingi tawafnya karena sesaknya Baitul Maqmur yang dibangun oleh Allah dari zabrajat yang bertahtakan yakut berwarna merah itu. Maka dengan Rahman dan Rahim Allah, diperintahkan kepada malaikat untuk membangun Ka'bah di bumi yang persis seperti Baitul Maqmur di bawah arsy. Besar dan ukurannya sama, posisinya setenteng dengan Ka'bah di bumi. Andai kata dijatuhkan sebuah batu dari Baitul Maqmur ke Ka'bah, akan sampai ke tengah-tengah Ka'bah. Sampai sekarang Ka'bah masih dijadikan sebagai bangunan paling tua di dunia. Bahkan dijelaskan bahwa bangunan Ka'bah merupakan bangunan yang pertama didirikan di bumi ini. Dan dalam sebuah riwayat, setelah melalui penelusuran sejarah, maka ditemukanlah kesimpulan bahwa setidaknya ada sekitar 12 generasi yang ikut memelihara Ka'bah. Bahkan ketika pun Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah ke bumi, Baitullah atau Ka'bah ini telah ada. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 disebutkan, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini menjelaskan bahwa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan Ka'bah. Berarti bahwa pada masa beliau bangunan tersebut telah ada. Dalam sebuah riwayat, saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah meninggikan atau membangun kembali Ka'bah, di tempat di mana Ka'bah sejak masa Nabi Adam alaihissalam sempat hancur dan terendam banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum itu, sesudah masa Nabi Adam alaihissalam, Ka'bah dipelihara oleh putra-putra Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, dan selanjutnya diteruskan oleh generasi-generasi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kemelut dan kejadian luar biasa yang menyertainya. Hingga jika di total ada 12 generasi tercatat ikut memelihara Ka'bah, bangunan yang tidak pernah hancur sampai kiamat pun. Wallahu a'lam bishawab. Ka'bah terletak di pusat Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Saat sholat, posisi umat muslim menghadap Ka'bah, namun bukan berarti mereka menyembah Ka'bah. Ada 15 fakta menarik yang mungkin kita akan ketahui tentang Ka'bah. Berikut informasinya. 1. Ka'bah telah direkonstruksi beberapa kali. Ka'bah telah rusak beberapa kali akibat bencana alam seperti banjir. Ka'bah juga pernah diserang sehingga beberapa bagiannya rusak. Namun, Ka'bah dibangun kembali hingga beberapa kali. Kebanyakan sejarawan mengklaim bahwa Ka'bah telah direkonstruksi sekitar 12 kali. Renovasi terbaru terjadi pada 1996 menggunakan teknologi terbaru untuk memperkuat bangunan ketika menghadapi bencana. Tahukah Anda bahwa Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut berpartisipasi dalam pembangunan Ka'bah? Dua, warna kiswah telah berubah. Kiswah adalah kain tirai berwarna hitam yang menutupi Ka'bah. Tahukah Anda bahwa warna kiswah tidak selalu hitam seperti yang selama ini Anda lihat? Tradisi menutupi Ka'bah dengan kiswah bermula selama pemerintahan suku Jurhum. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyelimuti Ka'bah dengan kain putih, merah, hijau, dan putih adalah beberapa warna yang pernah digunakan oleh khalifah berbeda untuk kiswah.
Dinasti Abbasiyah akhirnya memutuskan kiswah berwarna hitam untuk mengakhiri seringnya perubahan warna. Itulah satu-satunya warna yang digunakan sejak saat itu. 3. Bentuk Ka'bah telah diubah. Ka'bah awalnya berbentuk sesuai dengan dasar-dasar yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Bentuk kubus seperti saat ini diperoleh yakni saat renovasi oleh suku Quraisy. Saat itu umat muslim di sekitar Makkah belum mampu membangun Ka'bah karena kurangnya dana. Ruangan di dalam Ka'bah bernama Hatim yang sekarang ditandai dengan dinding kecil. 4. Ka'bah memiliki lebih dari satu pintu yang dapat digunakan. Ka'bah asli memiliki 2 pintu, satu untuk masuk dan satu lagi keluar. Ka'bah juga memiliki jendela di salah satu dinding. Saat ini, Ka'bah hanya memiliki 1 pintu dan tidak terdapat jendela. Pintu Ka'bah yang terbuat dari kayu ternyata dilapisi 280 kg emas murni. Selain itu, struktur dan dekorasi di dalam Ka'bah juga didesain sedemikian indah. Lantai Ka'bah dilapisi keramik berwarna, dan atapnya ditunjang 3 pilar kayu yang masing-masing berdiameter 44 cm. Struktur atap Ka'bah terdiri dari 2 lapisan dan dinding bagian dalam ditutup oleh layar yang terbuat dari kain bludru berwarna hijau. Kain ini biasanya rutin diganti setiap 3 tahun sekali. 5. Apa yang ada di dalam Ka'bah? Ada 3 pilar yang menyokong bagian dalam Ka'bah. Di tengahnya bergantung sebuah lentera. Ada juga meja kecil di antara pilar-pilar tersebut. Terdapat pula tanda pengingat tergantung di dinding untuk memperingati penguasa yang telah merenovasi Ka'bah. Bagian atas dinding ada sebuah kain hijau bordir dengan ayat-ayat Al-Quran. Dinding kanan memiliki pintu emas yang disebut bab at-taubah yang dilengkapi tangga untuk menuju atap. Bagian dalam Ka'bah atau isi Ka'bah tentu menjadi bagian yang membuat orang-orang penasaran. Sebab pintu Ka'bah sendiri yang jarang dibuka atau hanya dibuka ketika ada kunjungan pejabat negara saja. Di dalam Ka'bah sendiri ternyata isinya kosong. Hanya ada 1 kotak berwarna putih, 3 tiang penyangga utama, dan berbagai hiasan parfum gantung yang diberikan oleh berbagai khalifah dan pemimpin negara. Di dalam Ka'bah juga terdapat lantai berwarna putih panjang yang menjadi tempat Rasulullah sholat ketika pertama kali menginjakkan kaki di Ka'bah. Tempat ini sekarang menjadi tempat di mana Raja Arab Saudi memimpin sholat ketika sedang berkunjung ke Ka'bah. 6. Hajar Aswad rusak. Awalnya Hajar Aswad adalah sebuah batu besar tunggal. Namun saat ini batu tersebut pecah menjadi 8 bagian dengan berbagai ukuran yang telah ditutupi bingkai perak. Kerusakan itu akibat banyaknya kejadian naas termasuk banjir, pengepungan, dan pencurian. Bingkai perak pertama dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Menurut sejarawan Muslim, Hajar Aswad yang asli dulu pernah dicuri oleh kelompok Ismailiyah Bahrain yang disebut Karmatians yang mengepung Ka'bah dan membunuh ribuan jamaah haji. Kaum ini juga mencuri Hajar Aswad dan menyembunyikannya di daerah Kufah, Irak. Ketika Khalifah Abbasiyah menebuh batu Hajar Aswad ini, keadaannya sudah terpecah dan disatukan kembali dalam satu bingkai berwarna perak hingga menjadi Hajar Aswad yang kita kenal sekarang. Ka'bah dipelihara oleh 12 generasi. Keluarga Al-Shaybi selalu menjadi penjaga Ka'bah. Bukankah menakjubkan bahwa hanya 1 keluarga yang menjadi penjaga kunci Ka'bah sejak periode pra-Islam? Mereka telah menjadi penjaga selama 15 abad terakhir. Kuncinya diwariskan oleh anggota tertua dari keluarga. Pada masa lalu, Ka'bah dibuka 2 kali seminggu pada hari Senin dan Kamis, sehingga dibuka hanya 2 kali setahun untuk mencuci dengan air Zam-Zam. Selain itu juga dibuka ketika ada upacara Islam dan di hadapan sejumlah besar pejabat dan duta besar negara-negara Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kunci Ka'bah diserahkan kepada Uthman bin Talha, kemudian turun-temurun hingga saat ini dipegang oleh Sadin Nizar Al-Shaybi. Sadinlah penjaga dan yang menyimpan kunci Ka'bah. Sadin adalah keluarga Al-Shaybi yang sejarahnya sudah dibuktikan sejak zaman dahulu. Bahkan keturunan keluarga itu sudah menjaga kunci dari waktu ke waktu sejak zaman Nabi Ibrahim.
8. Upacara pembersihan Ka'bah diadakan 2 kali setahun. Upacara pembersihan diadakan selama bulan Sya'ban dan Zulkaidah oleh keluarga Al-Shaybi. Campuran pembersih khusus dibuat dari air zam-zam, air mawar Taif, dan minyak oud. Gubernur Makkah mengundang beberapa pejabat untuk berpartisipasi dalam upacara pembersihan tersebut. Ka'bah dicuci 2 kali dalam setahun, yakni pada tanggal 15 Sya'ban dan di pertengahan Muharram. Ritual pencucian ini dimulai dengan sholat sunnah 2 rakaat dan dilanjutkan dengan mengepel bagian dalam Ka'bah dengan menggunakan kain putih yang dibasahi air mawar, wangian khas Arab beraroma kayu oud, dan parfum beraroma mus, minyak kelenjar rusa. Selanjutnya air zam-zam dicampur dengan air mawar yang dipercikan ke lantai Ka'bah, kemudian dipel dengan tangan kosong dan daun kurma palem. Setelah itu lantai dan dinding Ka'bah akan dikeringkan dengan kertas tisu dan kain putih sebelum akhirnya disiram lagi dengan wangian aroma oud dan mawar. 9. Pintu Ka'bah terbuka untuk semua orang. Awalnya Ka'bah terbuka untuk semua orang yang ingin masuk dan berdoa di dalam. Namun karena jumlah jamaah mengalami peningkatan, maka akses masuk ke dalam Ka'bah tidak lagi bebas untuk semua. Terkadang pintu dibuka untuk tamu istimewa. 10. Tawaf di sekitar Ka'bah tidak pernah berhenti. Salah satu hal yang paling luar biasa tentang Ka'bah adalah bahwa tawaf di sekitar Ka'bah tidak pernah berhenti kecuali ketika sholat diadakan. Bahkan saat bencana banjir terjadi, jamaah melakukan tawaf selayaknya berenang. 11. Musibah banjir pernah menimpa Ka'bah. Banjir ternyata sudah sering melanda Ka'bah sejak zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab. Musibah ini terjadi karena bangunan Ka'bah berdiri di atas lembah yang paling rendah di kota Makkah. Tidak heran jika Ka'bah sendiri dilanda banjir ketika sedang terjadi hujan yang cukup lebat. Bangunan Ka'bah yang kala itu masih terbuat dari bebatuan yang direkatkan dengan tanah atau lumpur mengalami kerusakan yang cukup parah ketika banjir melanda. Ka'bah pusat pancaran radiasi bumi. Sebuah penemuan yang cukup menggemparkan telah ditemukan oleh NASA. Penemuan tersebut menyatakan bahwa planet bumi memancarkan radiasi. Yang mengejutkan, ternyata radiasi tersebut berpusat di Ka'bah. Gelombang radiasi ini bersifat infinite, tidak berujung. Gelombang ini terlihat dari pancaran radiasi yang masih terus berlanjut ketika mereka mengambil foto planet Mars. Terlepas benar tidaknya hal tersebut, sebagian peneliti Muslim percaya bahwa radiasi ini memiliki karakteristik tersendiri yang menghubungkan Ka'bah planet bumi dengan Ka'bah di alam akhirat. Peneliti NASA juga menemukan bahwa di pertengahan kutub utara dan kutub selatan ada suatu area bernama Zero Magnesim. Ini adalah daerah dengan daya tarik magnet yang seimbang, daya tarik kedua kutub sama besar. Sehingga jarum kompas tidak akan bergerak sama sekali di daerah tersebut, dan Makkah tepat berada di area ini. Itulah mungkin alasan mengapa orang yang tinggal di Makkah akan hidup lebih lama dan lebih sehat. Mereka tidak banyak dipengaruhi oleh kekuatan gravitasi. 13. Teknologi modern seperti satelit tak mampu mengintip isi Ka'bah. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah, bahkan teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. 14. Ka'bah telah ada jauh sebelum manusia diciptakan. Hal ini diperkuat dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 yang disebutkan, "Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ini tentu semakin memperkuat bahwa ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, Ka'bah telah ada sebelumnya. Menurut berbagai ahli Al-Quran, jika dirunut dari sejarah penciptaan manusia di mana Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama di muka bumi ini,
hingga dinasti Raja Salman terhitung ada 12 generasi yang telah memelihara bangunan Ka'bah yang disinyalir sebagai tempat ibadah para malaikat ini. Ka'bah memiliki daya gravitasi yang sangat tinggi. Banyak di antara kita yang sudah tahu bahwa orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah biasanya memiliki perawakan yang kuat dan sehat. Tentu ini bukanlah sebuah mitos, karena setelah diteliti, fakta Ka'bah memiliki daya gravitasi yang sangat tinggi di mana tingkat gravitasi sangat mempengaruhi sistem imun. Ketika sistem imun menjadi kuat, tentu tubuh menjadi tidak mudah sakit dan kekebalan terhadap penyakit akan menjadi semakin meningkat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Klik like apabila suka, dan jangan lupa tinggalkan komentar ya sahabat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.